Saya Dermawan Hendi Gule, peserta PPG dalam jabatan 2020, Prodi TKI LPTK UKSW, nomor peserta 2016 9852 9854 8594 dengan nomor peserta ujian 2020 506379. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, terima kasih Lydia dan Fikarius. Bagaimana kondisinya hari ini? Semua berada dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Baik. Ya, Bapak pun, walaupun jarak kita jauh, semoga kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita pada pagi hari ini, lebih baiknya kalau kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, agar apa yang kita lakukan pada hari ini diberkati oleh Tuhan, yang dipimpin oleh Arta Gule. Kepada Arta, silakan memimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan kegiatan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Baik. Terima kasih Arta sudah membawa kita ke dalam doa. Dan sebelum Bapak menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen peserta didik saya, siapa saja yang sudah hadir pada pagi hari ini. Arta Gule. Oke. Arta hadir. Elita Rindang. Oke. Henti Sartika Sari. Lydia Memori. Hadir, Pak. Mustika Gandariang. Hadir, Pak. Fikarius. Hadir, Pak. Metodius. Hadir, Pak. Oke. Franz Jasons. Baik, terima kasih. Sambil kita menunggu yang lainnya, kita akan meneruskan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran kita, maka Bapak akan memberikan motivasi kepada peserta didik saya. Dalam situasi ini, seperti apapun kondisinya, maka yang membuat kita untuk selalu punya semangat dalam belajar adalah cita-cita. Itu motivasi yang Bapak berikan pada pagi hari ini kepada peserta didik saya. Motivasinya adalah cita-cita. Baik. Izin Bapak akan membukakan lembar presentasi Bapak. Sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, yang akan menjadi pembahasan kita adalah analisis data. Ya, peserta didik saya pernah mendengar yang namanya analisis data? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu analisis data, seperti apa peranannya, dan sebelum Bapak bahas, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita mengenai analisis data. Yang pertama, menganalisis pengertian data. Nah, nanti setelah mempelajari materi ini nanti, peserta didik saya bisa menganalisis apa artinya daripada pengertian data. Yang berikut, menjamin berbagai metode pengumpulan data
yang dilakukan secara kontinu dan otomatis. Ya, jadi bisa nanti mengetahui bagaimana cara pengumpulan data yang berkesinambungan. Ya, sehingga data tersebut otomatis akan bisa tersimpan. Yang ketiga, menemukan berbagai teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, apa saja nanti teknologi yang akan digunakan dalam mengumpulkan data? Tunggu dulu ya, ada teman kamu yang baru masuk. Yang keempat, mengukur berbagai peranan data dalam kehidupan yang didukung oleh berbagai aplikasi teknologi informatika. Nah, itu keempat nanti tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini setelah kita mempelajari analisis data. Dan sebelum Bapak bagikan LKPD, Bapak akan bagikan di Google Classroom mengenai materi kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak akan membagikan bahan ajar dan LKPD kita. Oke, di Google Classroom Bapak sudah bagikan bahan ajar. Dan sebelum Bapak bagikan LKPD, Bapak akan meneruskan menjelaskan sedikit mengenai materi kita. Sudah bisa nampak kembali lembar presentasi Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Silakan nanti dibaca bahan ajar yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom kita. Bapak akan teruskan menjelaskan sedikit mengenai materi kita sebelum Bapak bagikan LKPD. Nah, tujuan pembelajaran tadi Bapak sudah sampaikan ada 4 ya yang diharapkan di sini nanti setelah kita mempelajari ini. Seterusnya, ilustrasi visualisasi data. Nah, coba lihat di lembar presentasi Bapak, di situ ada grafik-grafik yang menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Ya. Nah, itu grafik atau analisis data yang dibuat menggunakan grafik di format Excel. Ya, jadi nampak berapa tingkatan yang terjadi per tahun di Indonesia. Nah, di sini data. Data adalah fakta dari sesuatu. Nah, data diperoleh dari hasil pencatatan, pengamatan, atau pengukuran suatu kejadian. Data dapat berupa karakter, teks, kata, angka, gambar, suara, atau video. Nah, dari ilustrasi yang sudah kamu lihat di layar, data tersebut termasuk apa? Data angka dan gambar, Pak. Iya, data angka dan gambar ya. Gambar. Terima kasih Fajar dan Franz Jessens. Kita teruskan. Teknologi informasi yang memproduksi data dengan cepat. Di antaranya ada internet. Nah, pernah menggunakan internet? Pernah, Pak. Pernah. Tentang teknologi Pernah, Pak.
yang memproduksi data, maka internet adalah jawaban yang paling tepat dalam memproduksi data dengan cepat. Di Indonesia atau di dunia, Indonesia termasuk yang memproduksi data nomor 4 di dunia. Ya. Pengguna internet. Itu yang pertama. Yang kedua ada media sosial. Pernah menggunakan media sosial? Pernah, Pak. Pernah. Media sosial. Di dunia, dalam memproduksi data, pada tahun 2019, Instagram dan Facebook menghasilkan data sekitar 2.400.000.000 data selama tahun 2009. Jadi dia mengumpulkan gambar, mengumpulkan informasi, baik dari Instagram maupun dari Facebook, dari media sosial, dan diolah kembali menjadi informasi yang akan ditampilkan kepada penggunanya. Ya, itu media sosial. Yang ketiga ada komunikasi. Nah, komunikasi dalam mengolah data sama seperti kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, ada data yang kamu peroleh ketika kita melakukan pertemuan secara daring. Yang pertama, bisa berkomunikasi secara langsung, ya, dan melihat bagaimana fisik saya, dan saya juga bisa melihat fisik kamu dan mendengar suaramu. Nah, nanti gambar atau video dari ini nanti bisa saya kelola kembali menjadi sebuah data. Ya. Yang keempat ada CCTV. Pernah dengar CCTV? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, bagaimana CCTV, Metodius? Apa fungsi CCTV? Dapat merekam sebuah kejadian ataupun peristiwa, Pak. Nah, jadi CCTV berfungsi untuk merekam dari sebuah peristiwa. Jadi data-data yang diperoleh nanti bisa diproduksi kembali dengan data yang sudah dihasilkan dari hasil rekaman sebelumnya. Yang berikutnya ada sistem informasi di organisasi. Nah, biasanya ini digunakan oleh organisasi-organisasi tertentu. Nah, sama seperti kalau misalnya sudah ada di Nias Barat, kalau pernah lihat, sistem informasi yang dikelola oleh Dinas Kominfo Nias Barat. Ya, itu salah satu sistem informasi organisasi. Dan yang terakhir, ada yang namanya Internet of Things. Pernah dengar Internet of Things? Belum, Pak. Belum, Pak. Pak. Internet of Things. Belum, Pak. Ya, Internet of Things adalah sebuah teknologi yang memproduksi data dengan sangat cepat dan bisa diakses dimanapun kita berada oleh penggunanya. Dalam hal ini, Internet of Things bertindak sebagai penyimpanan media awan. Ya, nah nanti di kelas 11 nanti atau di kelas 12 akan kita bahas lebih lanjut mengenai apa itu Internet of Things. Nah, itu ada 6 teknologi-teknologi informasi yang memproduksi data dengan cepat, ya, dan masih ada lagi teknologi-teknologi yang lain. Kita teruskan. Teknologi untuk mengumpulkan data. Nah, teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data ada banyak. Yang pertama ada online atau web dan mobile survei. Nah, biasanya ini digunakan oleh lembaga-lembaga untuk melakukan survei, ya, terhadap suatu kinerja dalam organisasi tersebut atau di dalam perusahaan. Yang kedua ada pelacakan GPS. Pernah melakukan pelacakan GPS? Pernah. Nah, Kenapa?
telepon pintar dia atau di smartphone, GPS bisa kita lacak. Yang penting dia sudah terhubung ke internet. Yang ketiga ada web tracking, ya. Nah, pencarian informasi yang lebih tepat dan akurat, ya, tracking. Yang keempat ada chatbot. Nah, biasanya chatbot ini juga dilakukan dalam melakukan survei bertatap maya melalui suara, ya. Nah, misalnya seperti ini, kita berkomunikasi bertatap maya tapi tidak melihat wujud saya, hanya suaranya saja. Yang kelima, ada data transaksi. Pernah menggunakan kartu debit? Pernah, Pak. Nah, itu data transaksi. Tinggal digesek, maka data yang ada di situ bisa dipindahkan ke yang lainnya. Itu yang namanya data transaksi. Sama seperti ATM. Yang keenam, ada reader barcode. Pernah belanja di minimarket? Pernah, Pak. Pernah. Nah, itu salah satu contoh yang lebih dekat mengenai barcode. Ketika ada barang yang kita ambil, maka akan di-scan dan data tersebut akan diolah ke server dan hasilnya akan dikelola kembali. Yang berikut ada perangkat Internet of Things. Ya, sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau perangkat Internet of Things ini, kalau dia di smartphone, dia lebih ke Google Drive. Pernah, Pak. Oh, belum, Pak. Itu dia perangkat Internet of Things. Nah, yang berikut ada aspek privasi dalam pengumpulan data. Jadi ketika kita mengumpulkan data, maka ada aspek-aspek yang harus kita jaga. Yang pertama, masalah privasi. Ya, dia itu milik pribadi kah? Boleh sembarangan diakses atau tidak? Yang kedua, ada kepercayaan. Dan ketiga, keamanan data. Amankah data yang akan kita kumpulkan atau tidak? Ya. Nah, di Indonesia, aspek privasi ini dilindungi oleh undang-undang. Ya, di mana ada yang namanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Informasi Transaksi nomor 11 tahun 2008. Jadi kalau misalnya kita mengakses data seseorang itu tidak sembarangan, ya, karena ada undang-undang yang mengaturnya, yang disebut dengan Undang-Undang ITE. Ya, Informasi Transaksi Elektronik. Ya, itulah aspek-aspek privasi dalam pengumpulan data. Ada privasi, kepercayaan, keamanan, dan ada undang-undang yang melindungi. Nah, itu saja materi kita pada siang hari ini. Dan sekarang Bapak akan bagikan LKPD di Google Classroom. Ya, Bapak akan bagikan LKPD dan silakan nanti di LKPD yang sudah Bapak bagikan, silakan berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan. Oke, silakan ditunggu ya. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Oke, LKPD sudah Bapak bagikan di Google Classroom dan silakan berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan. Disilakan. Oke, LKPD sudah Bapak bagikan di Google Classroom dan silakan
berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan. Disilakan. Sudah dibuka LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik, jika sudah didiskusikan, silakan disampaikan apa yang sudah ditemukan atau apa yang menjadi pertanyaan di Google Classroom mengenai LKPD. Silakan disampaikan masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Baik, Pak. Kami akan menjawab LKPD yang sudah Bapak berikan. Nomor yang pertama, soalnya. Oke, silakan Franz Jessens dari kelompok 1. Ya, pertanyaannya, Pak, bagaimana cara mengumpulkan data secara kontinu dan otomatis? Ya. Nah, serta tuliskan manfaat dari pengumpulan data secara kontinu dan otomatis. Ya. Menurut kami dari kelompok 1, Pak, cara pengumpulan data dengan kontinu adalah caranya dengan cara yang manual atau kita manusia langsung terlibat dalam pengumpulan datanya secara konkret, dan data ini dapat diukur seperti yang sudah Bapak berikan contoh, data kemiskinan, atau yang lebih sederhananya data tinggi siswa di SMA Negeri 1 Mandai contohnya. Sedangkan cara pengumpulan data secara otomatis adalah caranya mengacu pada metode mengidentifikasi objek secara otomatis, mengumpulkan data tentangnya, dan memasukkannya langsung ke dalam sistem komputer tanpa keterlibatan manusia. Itu tadi contohnya, Pak, seperti ketika kita berbelanja di Indomaret, pengumpulan datanya secara otomatis. Kemudian manfaat daripada pengumpulan data ini adalah agar kita dapat mengetahui data-data yang diperlukan oleh lembaga tertentu atau organisasi tertentu tersebut. Contohnya, Pak, tadi mengenai data kemiskinan yang ada di Indonesia, ataupun mengenai kalau di Indomaret data tentang berapa penjualan hari ini, berapa barang yang tersisa pada hari ini dengan cepat dan tepat. Demikian dari kami, Pak. Akan dilanjutkan oleh Evan untuk nomor 2. Baik, terima kasih Jason. Silakan Evan. Nah, untuk soal yang nomor 2, Pak, yang menjadi soalnya adalah bagaimana cara menjaga privasi di internet di dalam mengumpulkan data, serta undang-undang apa yang memungkinkan menjerat atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 atas perubahan Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Nah, yang pertama 10 cara untuk menjaga privasi di internet agar data kita aman. Yang pertama, menggunakan VPN. Nah, VPN ini artinya yang pertama kepanjangannya Virtual Private Network. Nah, itu merupakan perangkat populer yang dipakai sebagai sensor internet di sekolah maupun di kantor. Kemudian yang kedua, membuat password yang kuat. Nah, password adalah garis pertahanan pertama dalam melawan hacker yang jahat yang mencoba mengakses beberapa data yang telah kita kumpulkan di internet. Kemudian yang ketiga, aktivasi autentikasi 2 faktor atau yang biasa disebut 2FA. Kemudian yang keempat, menerapkan enkripsi. Nah, enkripsi sangat penting untuk menjaga keamanan data pribadi. Kemudian yang kelima, miliki email cadangan. Kemudian yang keenam, pilih private browsing dan incognito mode, yaitu history dan password yang tersimpan pada browser dapat membuat akun kita rentan
atau data kita rentan terhadap hacker. Kemudian menggunakan tracker blocker. Nah, sebagian besar situs internet menggunakan semacam platform pelacakan atau analitik. Nah, pelacak ini membuat situs web melacak aktivitas pemasaran mereka dan mendapatkan informasi tentang jumlah pengunjung. Nah, yang kedelapan, memblokir iklan. Nah, kita juga harus memblokir iklan dalam demi keamanan data kita, karena pemblokir iklan mirip dengan pemblokir pelacak karena berfungsi dengan mendeteksi iklan di halaman dan memblokirnya. Selain melindungi dari pengumpulan data yang dapat dilakukan, iklan ini juga dapat mempercepat waktu loading dari situs yang sering kita kunjungi. Kemudian membersihkan cookies secara berkala, dan kemudian yang terakhir berhati-hati dalam memberi izin. Lalu kemudian undang-undang yang mungkin menjerat atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu di pasal yang pertama di pasal 1 angka 1, kemudian di pasal 1 angka 1, kemudian di pasal 5 ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai ayat yang keempat. Kemudian pasal 28, kemudian pasal 26. Jadi itu jawaban saya mengenai jawaban kelompok kami mengenai yang 2 dari Nah, jadi demikian saja yang menjadi hasil diskusi dari kelompok kami, dari kelompok. Baik, sangat bagus penjelasan dari Evan Etika ya. Dan sekarang kelompok 2 lah, kelompok 2 untuk menyampaikan secara singkat saja. Saya mewakili dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, silakan. Saya mulai dari yang pertama, yaitu yang dimaksud dengan penyimpanan secara kontinu dan secara otomatis. Yang dimaksud dengan penyimpanan data secara kontinu adalah pengumpulan data secara kompatibel. Nah, maksud dari penyimpanan data secara kontinu ini adalah ketika angka-angka perhitungan, penyelesaiannya dapat digunakan dengan cara penyimpanan secara kontinu. Kontinu ini dapat mengumpulkan data secara konkret, dapat mengukur setiap data yang terdapat di dalam sebuah data yang perlu dianalisis. Baik, terima kasih Arta. Sangat bagus pemaparannya. Dan sekarang kita dengarkan kesimpulan ya. 2 kelompok yang sudah memaparkan tadi mengenai LKPD, kelompok 1 dan kelompok 2 yang diwakili oleh Fajar, yang diwakili oleh Franz Jessens, Evan Etika, dan Arta. Sekarang kita akan simpulkan bersama-sama dengan kelompok 3 mengenai hasil LKPD yang sudah kita diskusikan secara. Nah, disilakan kepada perwakilan kelompok 3. Oke, silakan. Baik Pak, saya akan menjawab soal 1 tentang data kontinu data secara otomatis. Nah, data kontinu ini merupakan data manual yang dilakukan secara cepat dan praktis, di mana baik saya teruskan. Jawaban nomor 2 yaitu tips keamanan privasi, yaitu pertama, tetap berhati-hati terhadap pesan yang meminta informasi pribadi. Selalu pastikan validitas URL atau link yang mencurigakan. 3, jangan install aplikasi berbahaya di ponsel. Jaga agar software selalu yang terbaru. 5, waspadai peniru identitas, pegang kendali terhadap data akun Google. Nah, undang-undang yang menjerat
tentang tersebut yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk Mustika Gandaryang. Ya, berarti sudah paham tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tentang privasi. Ya, berarti ketiga kelompok tadi ya sudah paham tentang soal yang dibahas di LKPD. Ya, jawabannya semua bagus-bagus, sudah memahami apa itu undang-undang IT dan sudah memahami bagaimana itu data secara kontinu dan otomatis serta manfaatnya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan link kuis di kolom chat. Ya, silakan nanti dikerjakan kuis yang akan Bapak bagikan linknya. Sudah sampai? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah. Oke, silakan dikerjakan kuisnya. Bapak tunggu 5 menit dari sekarang. Baik, silakan nanti dikonfirmasi jika sudah selesai mengerjakan kuisnya. Oke. Baik, terima kasih sudah mengerjakan kuis pada link yang sudah Bapak sediakan ya. Dan setelah Bapak periksa semuanya ya mendapatkan hasil yang terbaik di atas KKM kita. KKM kita ada 75 dan semuanya mendapatkan nilai 80 ke atas. Ya, terima kasih atas partisipasinya dan sudah menguasai keseluruhan materi. Semoga cara belajar yang seperti ini tetap dipertahankan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, maka saya berikan kesempatan kepada satu orang, siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi kita pada siang hari ini. Saya berikan kesempatan sebelum Bapak menyimpulkan. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan mengenai materi kita pada pagi atau pada siang hari ini? Baik Pak, saya akan menyimpulkan sedikit. Baik, kita mempelajari tentang analisis data. Nah, data yaitu fakta dari sesuatu. Nah, ada banyak aplikasi-aplikasi atau ada banyak hal yang harus diperhatikan untuk mengumpulkan data. Salah satu contoh hal yang melibatkan dalam pengumpulan data itu pertama internet, yaitu sumber informasi. Kemudian media sosial seperti Facebook, Instagram, seperti yang Bapak bilang tadi. Kemudian komunikasi yang dilakukan oleh pengguna teknologi bisa juga menjadi salah satu pengumpulan data. Kemudian CCTV. Nah, CCTV ini akan merekam gerak-gerik manusia dan bisa juga dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil informasi atau data. Kemudian sistem informasi organisasi. Kemudian Internet of Things.
atau disebut IoT, yaitu teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat terhubung ke jaringan internet, di mana perangkat tersebut memiliki kemampuan mengirimkan dan menerima data. Nah, ini juga bisa termasuk salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk mengumpulkan data. Kemudian berbagai teknologi untuk mengumpulkan data, contohnya seperti online web atau mobile survey, kemudian pelacakan GPS atau lokasi, kemudian web tracing, kemudian chatbot, kemudian data transaksi, kemudian reader barcode, kemudian perangkat Internet of Things. Nah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data untuk menjaga privasi tetap aman. Yang pertama, data dikumpulkan dengan akurat, data bebas dari pengguna yang tidak pada tempatnya, kemudian data bebas dari akses yang tidak terterorisasi, terutama data pribadi, kemudian ketersediaan konten data untuk diakses yang dimiliki dengan sah secara hukum, kemudian data dapat diperiksa dan diperbaharui atau diperbaiki oleh orang yang berhak. Mungkin itu saja Pak, dan akan diteruskan oleh Bapak. Baik, terima kasih. Berarti Fajar sudah menguasai materi, ya. Nah, tinggal satu lagi Bapak tambahkan mengenai privasi. Ada yang namanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Ya, ingat, di dalam bertransaksi elektronik tentang privasi ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 dan ada perubahannya Nomor 11 Tahun 2016 yang mengatur tentang privasi. Salah satunya tadi pasal 27 yang sudah disebutkan oleh Mustika Gandaryang, ya. Nah, itu saja kesimpulan mengenai materi kita pada siang hari ini, dan selanjutnya di bahan ajar kita nanti di buku paket, ya. Silakan dilihat di halaman di buku paket nanti. Silakan dilihat di halaman 140, ada tugas praktik 41 di situ. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak tentukan tadi, dan minggu depan akan kita ulang kembali. Nah, demikian saja pertemuan kita pada siang hari ini, dan sebelum kita tutup pertemuan kita, maka alangkah baiknya kita kembali menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan yang dibawa oleh atau yang dipimpin oleh Evan Etikahya. Kepada Evan, saya berikan kesempatan. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pertemuan atau pembelajaran kita pada hari ini, maka marilah kita berdoa. Berdoa masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Baik, terima kasih Evan Etika. Demikian saja pertemuan kita pada siang hari ini. Dan jangan lupa tetap semangat, kesehatan yang nomor 1. Dan jangan terlena dengan situasi. Ujian sedang berlangsung, tetap belajar di rumah. Ya, tetap jaga kesehatan. Ya, Pak. Nomor 1. Ya, Pak. Iya, Pak. Demikian pertemuan Baik, Pak. siang hari ini. Bapak kembali menyapa seluruh peserta. Pak. Selamat siang. Siap.